Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rizkinya. Film kali ini berjudul Terry. Film ini dirilis tahun 2016 yang disutradarai oleh Atli Kumar dan dibintangi oleh Telepati Vijay. Yuk nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di sebuah kota kecil yang bernama Kerala. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Yosef dan anaknya bernama Nivi, di mana Yosef ini selalu terlambat mengantarkan Nivi ke sekolah. Maka dari itu Nivi harus pandai mencari alasan agar ia tidak dimarahi oleh gurunya yang bernama Ani. Saat itu Bu Ani penasaran kepada Nivi karena Nivi selalu terlambat datang ke sekolah. Lalu Bu Ani meminta agar Nivi memanggil ayahnya. Dan saat mereka bertemu, Bu Ani menasehati Yosef agar tidak terlambat lagi mengantarkan Nivi ke sekolah. Dan saat itu juga Bu Ani mengetahui jika Yosef adalah seorang duda. Yosef adalah seorang duda yang membesarkan Nivi seorang diri. Yosef sangat menyayangi anak sematawayangnya itu. Dan untuk menopang biaya hidupnya, Yosef membuka usaha toko roti. Dan untuk menjalankan usahanya, ia dibantu oleh temannya yang bernama Rajender. Suatu hari Nivi terkena masalah di sekolahnya karena ia telah memukul salah satu teman sekolahnya. Lalu Bu Ani meminta kepada Nivi agar memanggil Yosef untuk menemuinya di gereja yang tak jauh dari sekolah. Singkat cerita, saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada sekelompok preman lewat. Dan salah satu dari preman tersebut mengambil kacang yang sedang dimakan Nivi. Lalu Nivi pun marah dan menyuruh preman tersebut untuk meminta maaf. Akan tetapi bukannya meminta maaf, preman tersebut justru malah akan memukul Nivi. Beruntungnya Bu Ani dapat menahan tangan preman tersebut. Lalu ia memukul balik preman tersebut. Namun karena preman tersebut sedang terburu-buru, preman tersebut pun pergi dengan raut wajah yang kesal. Karena harga diri mereka dijatuhkan oleh wanita di depan umum. Keesokan harinya Bu Ani menjemput Nivi untuk berangkat ke sekolah bersamanya. Karena Nivi selalu terlambat datang ke sekolah. Dan tak lama polisi mendatangi rumah Yosef. Ia memberitahukan bahwa Nivi dan Bu Ani mengalami kecelakaan. Beruntungnya Nivi tidak terluka, sedangkan Bu Ani mengalami lecet di tangan. Dan ternyata mereka ditabrak oleh preman yang kemarin. Saat Yosef dan Bu Ani sedang mengobrol, polisi pun datang. Ia meminta agar Yosef memberikan keterangan atas laporan Bu Ani. Mendengar hal tersebut, Yosef pun marah. Yosef tidak ingin berurusan dengan preman. Kemudian Yosef dan Bu Ani mendatangi kantor polisi untuk mencabut laporannya. Saat itu ada salah satu polisi yang merasa jika Yosef tidak asing baginya. Ia merasa jika ia pernah satu pelatihan dengan Yosef. Namun saat polisi tersebut bertanya, Yosef pun membantahnya. Yosef berkata bahwa itu bukanlah dirinya. Dan saat Yosef dan Bu Ani akan pergi, polisi tersebut pun memanggil nama Vijay Kumar. Lalu Yosef pun menoleh. Namun polisi itu berkata jika ia hanya memanggil bawahannya. Akan tetapi kejadian tersebut justru membuat Bu Ani curiga. Di malam harinya Bu Ani mencari tahu siapa Vijay Kumar. Dan ia sangat terkejut saat mendapatkan informasi bahwa Vijay Kumar adalah seorang wakil komisaris polisi. Di sisi lain, sekelompok preman mendatangi rumah Yosef. Mereka tidak terima karena Yosef telah berani melaporkan mereka kepada polisi. Lalu preman tersebut mendorong Yosef keluar rumah hingga terjatuh. Saat itu Yosef tidak melawan ketika para preman tersebut memukulnya. Namun saat mereka akan membunuh Nivi, Yosef pun langsung menghajar mereka semua. Ternyata saat itu Bu Ani melihat aksi Yosef. Setelah itu Yosef pun menceritakan semuanya. Kemudian cerita pun berpindah ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu ada segerombolan preman yang tertidur di sebuah sekolah. Dan mereka tidak mau pergi dari tempat tersebut. Sementara itu para polisi tidak berani mengusir para preman tersebut. Tak lama datanglah seorang wakil komisaris polisi. Dan ia adalah Vijay Kumar.
Lalu di dalam kelas PJ memberikan pelajaran kepada para preman tersebut layaknya guru kepada muridnya. PJ akan memukul preman yang salah menjawab pertanyaannya. Dan akhirnya PJ memukuli para preman tersebut karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan PJ sekalipun pertanyaan yang mudah. Dan pada akhirnya para preman itu pun setuju untuk keluar dari lingkungan sekolah. Suatu hari ibu PJ berencana akan menjodohkan PJ. Ia membawa PJ ke rumah wanita yang akan dijodohkan. Namun di sana PJ beralasan bahwa ia tidak menyukai wanita tersebut. Setelah itu PJ dan ibunya pun pulang. Saat di lampu merah ada seorang anak kecil yang menawarkan dagangannya. PJ yang merasa kasihan, ia menyuruh anak tersebut untuk sekolah saja. Akan tetapi anak tersebut pun menolak dan tak lama salah satu temannya datang. Saat itu temannya memperingatkan agar ia tidak berbicara dengan orang asing karena itu akan sangat berbahaya. Dan benar saja tiba-tiba seorang pria datang dan langsung memukul kepala anak tersebut. Lalu pria itu menyuruh PJ pergi dan ia memperingati PJ agar tidak mencuci otak anak tersebut. Namun bukannya pergi, PJ justru malah menepikan mobilnya dan langsung menemui pria tersebut. Dan tanpa banyak bicara, PJ pun langsung menghajarnya. Melihat kejadian tersebut, teman-teman pria itu pun berdatangan. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat PJ gentar. Kemudian PJ pun menghajar mereka semua. Setelah itu para preman yang terluka dibawa ke rumah sakit. Di sana mereka dirawat oleh seorang mahasiswi kedokteran yang bernama Mitra. Awalnya Mitra marah karena PJ yang merupakan seorang polisi berani memukul mereka. Karena menurut Mitra, polisi itu bertugas untuk melindungi, bukannya menghajar. Namun saat PJ menjelaskan semuanya, Mitra pun akhirnya mengerti. Dan tak lama anak-anak korban kekerasan preman itu pun datang. Mereka meminta agar disekolahkan. Hal tersebut membuat semua orang tersentuh termasuk Mitra. Dan tak disangka ternyata saat itu tumbuh benih-benih cinta di antara PJ dan Mitra. Suatu malam seorang pria tua mendatangi kediaman PJ. Saat itu ia melaporkan bahwa ia telah kehilangan putrinya yang bernama Raji selama 3 hari. Pria tersebut sebenarnya sudah melapor ke kantor polisi terdekat. Akan tetapi polisi di sana meminta bayaran terlebih dahulu untuk bisa menemukan anaknya. Dan setelah mendapatkan laporan tersebut, PJ pun bergegas mendatangi tempat Raji bekerja. Di sana PJ mulai mencari jejak Raji. Ia juga menanyakan kepada para pekerja dan petugas keamanan. Setelah itu PJ membawa anjing pelacak untuk mencari Raji. Akan tetapi PJ tidak menemukan petunjuk tentang keberadaan Raji. Keesokan harinya seorang pengembala menemukan Raji. Raji ditemukan dalam keadaan sekarat, di mana sebelumnya ia telah diperkosa dan disiksa selama 3 hari. Dan untuk menghilangkan bukti, alat kemaluan Raji pun ditusuk besi berkarat. Raji yang tak kuat menahan rasa sakit, akhirnya ia pun meninggal. Akan tetapi sebelum meninggal, ia sempat memberitahukan pelakunya. Dan pelakunya adalah Aswin. Singkat cerita, setelah 3 hari kematian Ranji, PJ mendatangi rumah Aswin. Yang ternyata ia adalah anak dari seorang menteri yang bernama Panama Malai. Di sana PJ menanyakan keberadaan Aswin karena Aswin adalah tersangka utama dari kasus pemerkosaan yang sangat keji itu. Namun ternyata Panama tidak tahu keberadaan Aswin karena Aswin sudah tidak pulang selama 3 hari. Setelah itu PJ pun meninggalkan rumah Panama. Singkat cerita, saat di perjalanan pulang, PJ meminta Rajender untuk menghentikan mobilnya di sebuah jembatan. Saat keluar dari mobil, PJ bertanya kepada Rajender hukuman apa yang pantas untuk pemerkosa. Rajender menjawab bahwa ia akan memukulnya habis-habisan dan ia akan menghancurkan wajahnya hingga tidak dikenali lagi. Kemudian ia akan menggantungnya terbalik di bawah jembatan. Setelah mendengar hal tersebut, PJ meminta Rajender untuk melihat ke bawah jembatan. Dan ternyata Aswin sudah digantung terbalik di sana.
Lalu PJ menyuruh Rajender agar menghubungi Panama dan memintanya untuk datang ke TKP. Dan tak lama Panama pun datang. Di sana ia mengetahui bahwa sebelum dibunuh anaknya disiksa dan kemaluannya dipotong. Panama mengetahui jika PJ lah yang telah membunuh Aswin anaknya. Dan sejak itulah Panama menyimpan dendam kepada PJ. Suatu hari Mitra memperkenalkan PJ kepada keluarganya. PJ bertemu ayah, bibi, dan adiknya. Dan dalam pertemuan tersebut PJ melamar Mitra di depan keluarganya. Akan tetapi sebelum ayah Mitra menyetujui lamaran tersebut, tiba-tiba datanglah sekelompok orang bersenjata menyerang mereka. Kemudian PJ pun menyerang balik mereka. Dan akhirnya PJ pun dapat mengalahkan mereka semua. Setelah itu PJ menemui Panama, karena ternyata orang-orang tadi adalah orang suruhan Panama. Di sana PJ menegaskan bahwa ia mampu mengalahkan anak buah Panama. Mendengar hal tersebut, Panama pun semakin murka, dan ia menginginkan kematian PJ dengan cara yang tak biasa. Suatu malam PJ pun menemui Mitra, karena semenjak penyerangan itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Saat itu Mitra menjelaskan bahwa ia takut kehilangan PJ, karena ia melihat resiko pekerjaan PJ sebagai seorang polisi. Akan tetapi PJ menegaskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan Mitra ataupun pekerjaannya, karena keduanya sangat penting baginya. Dan akhirnya PJ dan Mitra pun menikah. Mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Nipi. Akan tetapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama, karena pada suatu malam saat mereka sedang bersama tiba-tiba seseorang menembak Mitra. Dan ternyata pelaku penembakan tersebut adalah Panama dan anak buahnya. Ternyata Panama masih menyimpan dendam atas kematian anaknya beberapa tahun yang lalu. Setelah menembak dan menyiksa PJ, Panama mendatangi ibu PJ dan menembaknya. Tak hanya itu, Panama juga berusaha menghabisi Nipi dengan cara menenggelamkannya di bak mandi. Sebelum pergi, Panama memerintahkan anak buahnya untuk membocorkan kompor gas di rumah PJ. Dan ternyata saat itu Mitra masih hidup. Lalu ia pergi ke atas untuk menyelamatkan mertua dan putrinya. Namun karena mertuanya telah meninggal, Mitra pun langsung menolong putrinya yang kritis karena tenggelam. Setelah itu Mitra membangunkan PJ. Ia meminta agar PJ segera menyelamatkan Nipi dan membawanya ke rumah sakit. Mitra juga meminta PJ untuk berjanji bahwa jika PJ dan Nipi selamat, maka PJ harus berhenti menjadi seorang polisi dan menyembunyikan identitasnya. Tak lama rumah PJ pun meledak. Beruntungnya PJ dan Nipi dapat selamat. Akan tetapi Mitra dan ibu PJ tewas dalam kejadian tersebut. Dan untuk menyembunyikan identitasnya, PJ dan Rajender memutuskan untuk pindah ke kota kecil Kerala. Lalu mereka membuka toko roti di sana. Sedangkan orang-orang mengetahui jika PJ Kumar telah meninggal dunia. Mendengar cerita tersebut, Bu Ani pun merasa sedih. Ia tak menyangka jika PJ memiliki masa lalu yang kelam. Dan di masa sekarang PJ yang menjadi Yosep tidak mau berurusan dengan preman. Suatu hari Yosep menemui ketua preman di sebuah pasar. Di sana Yosep meminta maaf karena ia telah memukuli anak buahnya. Dan Yosep berharap agar masalah mereka selesai. Saat itu ketua preman tersebut pun memaafkan Yosep. Akan tetapi ia mencurigainya. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa Yosep sebenarnya. Keesokan harinya Yosep mengantarkan Nipi untuk kunjungan sekolah bersama teman-temannya. Sebenarnya Yosep sangat berat untuk melepaskan anak kesayangannya itu, karena selama ini mereka tidak pernah berpisah. Namun karena ini berkaitan dengan sekolah, ia pun rela membiarkan Nipi pergi. Akan tetapi saat bis tersebut pergi beberapa meter, tiba-tiba Yosep mendapatkan telepon dari Panama. Saat itu Yosep pun terkejut, karena ia tak menyangka jika Panama dapat menemukannya. Namun Yosep lebih terkejut lagi ketika melihat bis yang ditumpangi Nipi terjun ke sungai. Dan ternyata supir bis tersebut adalah orang suruhan Panama.
Melihat hal tersebut, Joseph pun langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan Nipi. Beruntungnya kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa karena semua anak dapat diselamatkan. Saat itu Rajender mendapatkan telepon dan ternyata lagi-lagi Panama yang menelpon. Panama mengancam Joseph atau PJ karena kini keberadaannya telah diketahui. Akan tetapi PJ tidak gentar mendengar ancaman Panama. PJ pun bersiap untuk menghadapinya. Scene berpindah ke kota Chennai, tepatnya di kantor tempat dulu PJ bertugas. Di sana seorang petinggi polisi yang bernama Kari Kalam sedang menghadapi kasus tabrak maut yang terjadi pada malam itu. Kari Kalam adalah polisi korup yang sangat kejam dan ia merupakan anak buah Menteri Panama. Ternyata saat itu Kari Kalam telah menerima suap dari tersangka kasus penabrakan tersebut. Tak hanya itu, Kari Kalam juga mengusir keluarga korban yang menuntut keadilan atas kematian keluarga mereka. Bahkan ia juga memukul salah satu keluarga korban dan memperlakukan mereka secara tidak pantas. Saat itu keluarga korban tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka pun berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan tak lama datanglah sebuah mobil polisi. Dan ternyata yang turun dari mobil tersebut adalah PJ Kumar. PJ telah kembali ke kantor tempat dulu ia bertugas. Dan ia akan membalaskan dendam kepada orang-orang yang dulu telah membunuh istri dan ibunya. Dan orang pertama yang akan ia bunuh adalah Kari Kalam. Kari Kalam dibunuh dengan cara digantung terbalik di ruangannya. Keesokan harinya, kepala komisaris mendatangi TKP. Di sana, seorang polisi yang menjadi saksi pada malam itu berkata bahwa PJ Kumar lah yang telah membunuh Kari Kalam. Namun, kepala komisaris tidak mempercayainya karena semua orang tahu bahwa PJ Kumar telah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan berita kemunculan arwah PJ pun menjadi perbincangan media. Di sisi lain, Panama yang melihat berita tersebut, ia meminta kepada komisaris polisi agar segera membunuh PJ. Dan tak lama, seorang pria yang bernama Ratnam menemui Panama. Ratnam adalah seorang pengusaha sekaligus orang yang telah dianggap adik oleh Panama. Saat itu Ratnam merasa takut dengan berita kemunculan arwah PJ karena Ratnamlah yang telah menembak ibu PJ. Ratnam mempunyai proyek yang sangat besar dan ia akan menghalalkan segala cara demi kesuksesan proyeknya. Ia tidak peduli jika proyek yang dijalankannya memakan banyak korban karena Ratnam berpikir jika semua itu bisa diselesaikan dengan uang. Di malam hari, PJ mendatangi proyek Ratnam. PJ datang bagaikan seorang hantu. Di sana ia menghabisi anak buah Ratnam. Setelah itu, PJ mendekati Ratnam dan memukulnya. Kemudian PJ pun menendang Ratnam sehingga ia pun terjun bebas dan koit. Keesokan harinya, Panama mendatangi TKP. Di sana ia merasa semakin ketakutan. Lalu ia memerintahkan komisaris polisi untuk segera membunuh PJ. Suatu malam saat Rajender sedang berada di sebuah kereta, ia diculik oleh anak buah Panama. Setelah itu PJ pun diculik dan disekap di sebuah gudang. Di sana anak buah Panama mulai menyiksanya. Dan ternyata penculikan yang Panama lakukan itu adalah rencana PJ. PJ melakukan semua itu agar ia bisa bertemu langsung dengan Panama. Dan dengan begitu PJ dapat dengan mudah untuk menghabisinya. Setelah itu PJ pun langsung menghabisi anak buah Panama. Sementara itu Panama koit dengan cara digantung terbalik. Keesokan harinya kepala komisaris mengadakan konferensi pers. Di sana banyak wartawan yang menyangkut pautkan kematian Panama dengan pembalasan yang dilakukan arwah PJ. Mereka mencurigai jika kepolisian menggunakan teknik hantu untuk membasmi orang-orang penting yang kebal hukum. Akan tetapi, kepala komisaris menegaskan bahwa orang yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu tidak mungkin hidup kembali.
Setelah konferensi pers selesai, kepala komisaris pun kembali ke ruangannya. Saat itu PJ telah menunggunya, dan ternyata mereka bekerja sama untuk melawan orang-orang kebal hukum dengan menggunakan teknik hantu. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di sebuah negara bagian yaitu Jammu dan Kashmir. Di sana PJ, Nipi, Rajender, dan Bu Ani hidup bahagia. PJ terpaksa membawa keluarganya ke sana karena ia akan melanjutkan teknik hantu. Di akhir film, PJ menerima sebuah paket foto dari kepala komisaris. Foto tersebut adalah foto seseorang yang akan menjadi target selanjutnya. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.